Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amelia Gusriani, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Kita sudah masuk ke diskusi ke-8 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada diskusi yang ke-8 ini kita membahas 3 persoalan. Yang pertama mengenai sistem jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik yang memiliki persamaan dengan implementasi pendidikan di lingkungan saya mengajar. Saya mengajar di UPTD SDN 02 Halaban. Persamaan yang saya rasakan itu mengenai wajib belajar. Untuk semua masyarakat Nagari Halaban, itu kami telah menerapkan wajib belajar. Itu minimal usia 6 tahun sudah diterima di sekolah dasar. Untuk wajib belajar ini sama pada umumnya sampai di sekolah menengah pertama, yaitu 9 tahun. Untuk jenjang pendidikan sama pada umumnya ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Peran pemerintah juga sangat mendukung dalam keberlangsungan pendidikan ini dengan adanya kebijakan kurikulum. Kami telah menggunakan kurikulum Merdeka dan juga menggunakan dana dari BOSP serta adanya BOS kinerja juga. Pada fokus kualitas pendidikan, sama dengan negara lain, kita tentu semua fokus pada kualitas pendidikan, bagaimana pendidikan ini lebih baik untuk kedepannya. Upaya pemerataan akses kami fokus kepada pemerataan akses dalam bidang teknologi di sekolah, karena kami sangat jauh dari akses perkotaan. Tentu untuk teknologinya tidak sama dengan sekolah-sekolah yang berada di kota. Jadi kami juga mengupayakan bagaimana siswa-siswa di sekolah juga merasakan manfaat teknologi dalam proses pembelajaran. Adanya adaptasi perubahan ini tentu kita rasakan semuanya jika ada kebijakan-kebijakan perubahan dari pemerintah. Perbedaan yang dirasakan adanya tekanan akademik tentu berbeda. Setiap negara, setiap sekolah memiliki tekanan akademik yang berbeda. Untuk kurikulum dan metode pembelajarannya, kita menggunakan kurikulum Merdeka, sedangkan negara lain tentu menggunakan kurikulum sesuai dengan kebijakan pada negara tersebut. Sumber daya dan fasilitas tentu kita sangat jauh dari um, pemerataan, karena negara Indonesia itu masih negara berkembang dan negaranya terdiri dari kepulauan yang masih ada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh akses teknologi. Evaluasi dan penilaian ini tergantung kebijakan dari pemerintah. Ada yang sering dapat dievaluasi dan ada juga yang jarang dievaluasi. Tingkat otonomi sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting dalam keberlangsungan pendidikan ini. Tapi keterlibatan orang tua dan masyarakat yang saya rasakan di sini masih kurang. Jadi belum ada terjadinya kerjasama yang baik dari orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Mekanisme akuntabilitas. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN. Apa yang perlu disiapkan? Poin-poin yang dapat kami ambil dari artikel tersebut, yang pertama tentang masa harapan hidup manusia yang berlipat 2 kali. Jika benar, apa konsekuensinya? Itu tentang struktur sosial, kehidupan keluarga, promosi pekerjaan, dan makna kerja. Kedua, rampunya proyek genetika manusia dan kaburnya batas antara manusia dengan mesin, seperti proyek genetika dan bayi tabung. Ketiga, masyarakat dunia mengalami fenomena baru di mana perkembangan iptek, terutama teknologi informasi, mendominasi seluruh tatanan kehidupan sosial. Keempat, rusaknya jaringan ekologi akibat dari pembabatan hutan liar dan menipisnya lapisan ozon mempercepat penurunan kanker kulit pada gilirannya menjangkit tanaman, binatang, dan lingkungan. Untuk pasar bebas ini tidak ada batasnya antara negara yang satu dengan negara yang lain. Jika ini sudah terjadi, tentu kita semua orang mengutamakan kualitas. Jadi tidak ada hambatan ini. Jadi kita harus sama-sama meningkatkan kualitas khususnya dalam bidang pendidikan.
Pendidikan dulu dan kini juga sangat berbeda. Pada zaman dahulu, masyarakat kita untuk datang ke sekolah itu memang mereka dalam keadaan belum mengetahui apa-apa. Sedangkan zaman sekarang anak-anak masuk ke dunia pendidikan ke sekolah dasar atau itu biasanya sudah ada mendapatkan informasi dari rumah, dari internet dan dari sumber-sumber lainnya. Yang perlu kita persiapkan untuk masa yang akan datang ini adalah bagaimana visi dan misi pendidikan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan peserta didik kita. Kurikulum juga itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan juga disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah kita. Pembelajaran aktif dan kreatif ini juga sangat diperlukan, itu bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran aktif dan kreatif yang dapat menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam belajar. Pengembangan SDM, pimpinan guru dan karyawan perlu terus diupdate, perlu terus diberikan bimbingan dan pelatihan agar mereka terus dapat memperbarui ilmu-ilmu mereka sehingga dapat berguna untuk peserta didiknya, serta pemberdayaan manajemen. Pembahasan yang ketiga mengenai analisis video dengan judul Introduction to ASEAN Education, di mana beberapa hal yang dapat kita lihat dari gambaran video tersebut. Yang pertama mengenai struktur pendidikan di negara-negara ASEAN. Di sini menjelaskan adanya jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi, tapi berbeda durasinya dari negara-negara di ASEAN tersebut. Kebijakan pendidikan regional ASEAN memperkenalkan inisiatif dan kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan seperti pertukaran pelajar, standarisasi kualitas, atau program-program peningkatan kapasitas. Fokus dan prioritas pendidikan ASEAN mengidentifikasi isu-isu penting yang menjadi perhatian bersama di bidang pendidikan. Dan perbandingan singkat sistem pendidikan menyoroti beberapa perbedaan dan persamaan mencolok antara sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Kaitannya dengan materi sistem pendidikan di negara ASEAN ini, yaitu video ini memberikan visualisasi dan penjelasan ringkas mengenai struktur dan jenjang pendidikan di berbagai negara ASEAN, menampilkan infografis atau animasi yang menggambarkan perbedaan durasi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara ASEAN lainnya. Memperkenalkan kebijakan dan kerjasama regional, membahas kebijakan pendidikan di tingkat nasional. Video ini melengkapi dengan memperkenalkan dimensi regional, yaitu bagaimana negara-negara ASEAN bekerja sama dalam bidang pendidikan. Ini memberikan konteks yang lebih luas tentang upaya peningkatan kualitas dan harmonisasi pendidikan. Selanjutnya menyediakan perbandingan awal. Meskipun fokus utama video adalah ASEAN, video ini tersebut secara implisit atau eksplisit menyinggung perbedaan sistem pendidikan antar negara anggota. Ini bisa menjadi titik awal yang baik untuk membandingkan dengan sistem pendidikan di negara-negara Pasifik. Misalnya, video ini menyoroti penekanan Singapura pada ujian terstandarisasi, yang kemudian bisa dibandingkan dengan pendekatan yang berbeda di negara Pasifik seperti Selandia Baru yang lebih fokus pada pembelajaran holistik. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi tren dan tantangan bersama. Video menyoroti tren dan tantangan pendidikan yang dihadapi bersama oleh negara-negara ASEAN, seperti kesenjangan akses, kualitas guru, atau relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Memahami tantangan bersama ini dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang sistem pendidikan di negara-negara Pasifik yang mungkin menghadapi tantangan serupa atau berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Itulah pembahasan saya mengenai diskusi yang ke-8. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.